Nah itu kalau macam gitu cikgu, ini mohon maaf cikgu ya. Kalau misalnya dibalik cikgu, Dibalik kan saya? misalnya ada orang yang sempat menyakiti cikgu di masa di dunia gitu cikgu. Oke. Ketika sampai di akhirat, apakah cikgu akan melakukan hal yang sama seperti orang itu lakukan atau seperti apa cikgu? Saya akan minta sama Allah, ya Allah tolong siksa aku karena aku tidak menjalankan perintahmu. Karena perintah engkau ya Allah menerima apapun yang terjadi. Tetapi pada suatu hari aku pernah tidak menerima dengan perbuatan hambamu. Berarti tanpa aku sadari aku tidak menerima apa maumu. Kan ketika ada orang yang menyakitiku itu kan engkau yang mau ya Allah. Tetapi pada kala itu aku tak terima. Maka siksalah aku ya Allah karena aku tidak menjalankan apa yang kau mau. Bukan awak tuntut dia, awak yang salah bukan dia. Ada orang yang menyakiti awak, sebenarnya awak nggak sakit, tapi ego awak lah yang membawa awak sakit. Ketika ego awak kuat, berarti kan awak nggak nerima ketetapan Allah tuh. Padahal sedangkan statement tasawuf disampaikan apapun yang terjadi, ketika ada orang yang menyakitimu berarti itu mau Allah kan gitu. Ketika Rasulullah di kota Taif dilempar kan gitu, ya kan gitu. Ketika malaikat penjaga bukit mau ngelempar, dia bilang sama Rasulullah, apa Rasulullah bilang? Akan ku lempar nih bukit di kota Taif. Apa Rasulullah bilang? La fa innahum qaumul la ya'lamun. Dia kan enggak tahu. Kalau dia tahu enggak mungkin dia menyakiti aku. Gitulah statementnya. Kalau contoh misalkan dalam hidup ini apapun yang terjadi, ada orang nyakiti kita, ada orang kecewakan kita, ada orang dustai kita, ana radin ma lam taqdam alayya kan. Kalau ada orang menyakiti kita itu membuat Allah ridha, apa salahnya? Kalau ada orang yang membuat kita kecewa itu membuat Allah ridha, kan tak akan mungkin segala sesuatu terjadi tanpa izin Allah ya. Berarti kalau ada orang nyakiti kita, ngecewain kita, berarti Allah izinkan dia untuk nyakiti kita, itu namanya ujian bagi kita. Apakah ketika ujian orang menyakiti kita ataupun mengecewakan kita, kita masih bisa menerima? Kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima suguhan Allah kan. Kalau kita tidak menerima suguhan Allah, berarti kita nggak sadar kita ini siapa kan. Umpama contoh misalkan tamu datang ke rumah orang yang disuguhkan kopi, dia nggak ngopi kan gitu. Dia kan nggak sadar dia tamu, maksudnya kan menghargai suguhan daripada tuan rumah.